Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Maharani dari kelas 2A dengan NIM 1054011101024. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila melalui proses dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai realisasi dari janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang untuk membahas dasar negara Indonesia yang akan mereka dalam sidang ini. 3 tokoh utama mengusulkan gagasan mereka. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara secara lisan. 1. Pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, ia mengusulkan versi lain dengan prinsip ketuhanan yang lebih kuat. Yang kedua, Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang bersifat persatuan dan tidak mementingkan kepentingan individu atau golongan. 3. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internalisasi atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan dan berkebudayaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas membahas usulan masing-masing tokoh tentang dasar negara Indonesia. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar dan dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dan bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan pada alinea keempat, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10-17 Juli 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang kedua. Pada tanggal 10 Juli menerima hasil Panitia 9 yang disebut Piagam Jakarta. Pada tanggal itu juga membentuk juga Panitia Hukum Dasar yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Panitia Perancang Hukum Dasar, yang kedua Panitia Pembela Tanah Air, yang ketiga Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada tanggal 11 Juli dan 13 Juli 1945 telah berhasil menyusun rancangan hukum dasar. Tanggal 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukadimah Hukum Dasar, dan tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh rancangan hukum dasar. Pada tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKN atau dikenal Dokuritsu Junbi Lingkai, dan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya hari Jumat pukul 10 di Gedung Pegangsaan 56 Jakarta, dan kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Adapun teks proklamasi sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama mengubah rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau Piagam Jakarta dan rancangan Hukum Dasar dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian memutuskan dengan memilih presiden dan wakil presiden dan menetapkan Komite Nasional sebagai badan musyawarah darurat. Adapun Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang ini bertujuan untuk menetapkan dasar negara dan struktur awal pemerintahan. Keputusan penting yang diambil dalam sidang ini adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan undang-undang yang berisi Pancasila. Selain itu, 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus demi menjaga persatuan bangsa. Sidang juga menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara sebelum terbentuknya MPR atau DPR. Sidang PPKI kedua, 19 Agustus 1945. Sidang ini membahas struktur pemerintahan dan pembagian wilayah. Beberapa keputusan penting dalam sidang ini adalah pembentukan 12 kementerian tanpa menteri pertahanan karena keamanan masih di tangan oleh rakyat. Indonesia juga dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Selain itu, sidang ini juga menetapkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sidang PPKI ketiga pada tanggal 20 Agustus 1945. Sidang ini membahas pertahanan dan ekonomi nasional. Dalam sidang ini dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai organisasi keamanan sebelumnya terbentuk tentara resmi. Komite Nasional Indonesia juga dibentuk di tingkat pusat dan daerah sebagai pengganti DPR sebelum pemilu. Selain itu, sidang ini meresmikan pendirian Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai lembaga keuangan nasional. Sidang PPKI keempat, 22 Agustus 1945. Sidang ini membahas organisasi politik dan pemerintahan daerah. Salah satu keputusan yang diambil adalah penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai politik pertama, meskipun akhirnya dibatalkan karena dianggap terlalu cepat. Selain itu, Komite Nasional Indonesia ditetapkan sebagai badan legislatif sementara. Sidang ini juga meresmikan organisasi rakyat seperti pemuda, wanita, dan buruh untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Yang terakhir, kesimpulan. Pancasila dirumuskan melalui beberapa tahap, mulai dari sidang BPUPKI, penyusunan Piagam Jakarta oleh Panitia 9, hingga pengesahannya dalam sidang PPKI. Dalam prosesnya terdapat perdebatan mengenai isi Pancasila, terutama terkait sila pertama dan Piagam Jakarta yang akhirnya diubah demi menjaga persatuan nasional. Perumusan Pancasila menunjukkan semangat musyawarah dan toleransi dalam membangun fondasi negara yang inklusif dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara, serta landasan dalam pembentukan hukum dan kebijakan di Indonesia.